Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Baru Bait TV dengan bahasan dari kitab Panduan Islam bagi Pemula. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang tata cara sholat. Dan di pertemuan 2 kali sebelumnya telah kita bahas yang pertama adalah menghadap kiblat. Kemudian yang kedua telah kita selesaikan pula tentang niat dalam sholat. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang bahasan selanjutnya, yaitu takbiratul ihram. Apa? Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Arti dari takbir adalah mengucapkan Allahu Akbar. Adapun takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar di dalam permulaan solat, di mana setelah takbiratul ihram ini dilarang melakukan suatu perbuatan atau ucapan kecuali ucapan ataupun perbuatan dalam solat. Saya ulangi. Takbiratul ihram adalah takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Adapun ketika disambung dengan takbiratul ihram, maknanya adalah takbir di permulaan solat, takbir di pembukaan solat, di mana seseorang setelah mengucapkan Allahu Akbar di dalam permulaan solat, maka tidak boleh setelah itu melakukan sesuatu perbuatan ataupun ucapan kecuali ucapan atau perbuatan dalam solat atau yang diperintahkan di dalam solat. Ini arti apa? Arti takbiratul ihram. Sehingga setelah seorang muslim berwudu menghadap kiblat, kemudian dia takbir Allahu Akbar, maka tidak boleh dia melakukan sesuatu kecuali perbuatan itu dalam pembahasan perintah solat. Contohnya gimana? Contohnya setelah dia takbiratul ihram tidak boleh melakukan sesuatu kecuali itu adalah gerakan atau ucapan solat. Contohnya setelah takbiratul ihram ya tidak boleh makan. Allahu Akbar, makan dulu, lapar tadi lupa, nggak boleh. Atau minum, tadi belum minum saya, minum dulu, nggak boleh. Atau mungkin ngobrol, nggak boleh. Kenapa? Sudah takbiratul ihram, permulaan solat, pembuka solat. Atau mungkin jawab panggilan, jawab panggilan HP. Sudah takbir, ada HP nyala, kemudian diambil, halo gimana kabarnya? Ini saya lagi sholat nih.
nanti ya. Enggak boleh karena sudah apa? Sudah takbiratul ihram. Atau mungkin jawab WA. Ya, sudah takbiratul ihram, kemudian ada WA dari temannya, ya. Atau masuk WA, enggak boleh. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah ini sebagai awal permulaan atau pembukaan di dalam solat, dan setelah seorang muslim membaca takbiratul ihram dalam solat, ya, dalam solat, maka tidak boleh dia melakukan kecuali melakukan hal-hal kecuali apa? Kecuali itu perbuatan atau gerakan dan ucapan zikir dalam solat. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika mengkisahkan tentang seorang yang solatnya salah. Rasul mengingatkan, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu solatnya ulangi. Tadi kamu belum pas solatnya. Kemudian dia solat, Rasul memerintahkan yang kedua. Selesai salam, dia datang ke Rasul, kamu solat. Kamu tadi belum solat. Ya Rasul, sudah solat 2 kali. Akhirnya dia solat yang ketiga kali. Ya, setelah yang ketiga kali Rasul mengatakan demikian juga, sholli fa innaka lam tusolli. Solat kamu, sungguhnya kamu belum solat tadi. Ya Rasul, saya bisa solatnya begitu. Ya. Kemudian Rasul mengajarkan solat yang benar. Bagaimana solat yang benar? Maka Rasul mengatakan, ya, tsumma istaqbalil qiblata, setelah berwudu kemudian menghadap kiblat, fakabbir, maka takbirlah. Maka takbir, apa makna takbir di sini? Takbiratul ihram setelah menghadap kiblat. Dan juga disebutkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu memulai salatnya dengan membaca takbir. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasul ketika sholat maka memulai sholatnya sebagai pembuka sholatnya yaitu dengan takbir. Sehingga inilah yang kita sebut dengan takbiratul ihram. Ya. Adapun takbiratul ihram ini hukumnya di dalam sholat adalah wajib. Takbiratul ihram ini membaca takbir Allahu Akbar di dalam sholat adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena termasuk rukun. Karena termasuk apa? Termasuk di antara rukun dalam sholat. Ya. Termasuk rukun dalam sholat. Sehingga tidak sah sholat seorang yang dia meninggalkan takbiratul ihram. Baik sengaja ataupun tidak disengaja. Maka tidak sah sholat seorang tanpa takbiratul ihram. Karena ini hukumnya wajib, yaitu termasuk dari rukun di dalam sholat. Ya. Dan Rasul tadi menyebutkan ketika orang yang sholatnya salah, kemudian Rasul mengajarkan, tsumma istaqbalil qiblata fakabbir. Sholat yang benar menghadap kiblat, kemudian takbir. Ya. Maka hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Baik sengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Dan juga disebutkan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan miftahu sholati at-tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ali bin Abi Thalib mengatakan kunci solat itu adalah dengan bersuci. Kunci solat adalah bersuci, berwudu maknanya. Karena termasuk syarat solat berwudu. Kemudian wa tahrimuha takbir, dimulai dengan takbir. Wa tahliluha taslim, kemudian diakhiri dengan salam. Itulah ya tentang takbiratul ihram sebagai pembuka solat dan diakhiri dengan salam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan agar kita sholat mencontoh beliau. Di dalam kita mendirikan sholat, contohlah beliau. Dari mana? Dari hadis-hadisnya, dari riwayat-riwayatnya. Makanya Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian ngelihat saya sholat, kata Rasul. Maknanya Rasul menerangkan tata cara sholat itu dengan jelas gamblang. Tidak ada yang enggak jelas. Sholat sudah diterangkan dari takbir sampai salam, sudah diterangkan dengan detail oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tidak boleh diganti dengan ucapan yang lain. Kalimat takbir ini tidak boleh, takbiratul ihram ini tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Ya. Tidak boleh diganti Allahu a'zam, enggak boleh. Allahu ajal, ya. Atau mungkin Allahu somad, enggak boleh. Walaupun makna-makna ini adalah makna yang mulia. Allahu a'zam, Allah yang maha agung. Atau kalimat-kalimat yang lain selain takbir Allahu Akbar ini enggak boleh. Apalagi diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Nanti banyak diterjemahkan Allahu Akbar. Ya, nanti orang Jawa Allahu Akbar, Allah yang gede nemen. Kayak dulu pernah rame itu. Enggak boleh, ya. Atau nanti kalau orang sana Allahu Akbar, Allah yang sangat besar, ya. Maka tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat yang lain tentang takbiratul ihram di dalam sholat, ya. Terus Ustadz, gimana kalau misalnya ada orang yang bisu? Dia kan nggak bisa ngomong. Terus gimana? Kan katanya tadi termasuk syarat di dalam sholat takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Lah ini orang bisu gimana Ustadz? Ya kalau memang orang bisu ya dia dalam hati. Dalam hati. Tidak dipaksa. Kamu harus bisa. Ya gimana bang, namanya orang seperti itu nggak apa-apa. Sholatnya sah, dia bertakbir dengan hati. Dengan apa? Dengan hati. Ya. Atau misalnya gimana kalau ada orang yang baru masuk Islam misalnya. Ada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ngomong bahasanya belum bisa, bahasa seperti ini belum bisa karena nggak terbiasa. Ya. Allahu Akbar susah, ngomongnya susah, nggak jelas. Gimana Ustadz? Nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Jadi ya bukan malah nggak sholat. Saya nggak sholat dulu. Loh kenapa Pak? Saya masih susah ngomong Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Ya, wong tadi yang bisu saja dia semampunya dia dengan hati, apalagi yang bisa berbicara, bisa ngomong, maka baca sesuai kemampuannya. Ya, baca sesuai kemampuannya. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ucapan takbiratul ihram ini apakah dikeraskan atau pelan? Ucapan takbiratul ihram ini dikeraskan atau dilirihkan? Pertama, kalau posisinya jenengan menjadi imam, posisinya antum ya jadi imam, maka suaranya dikeraskan. Dikeraskan dengan apa? Dengan jelas. Bacaan takbir, ya takbiratul ihramnya itu dibaca dengan jelas. Ya, dikeraskan dan diperjelas. Kadang-kadang ada orang baca takbiratul ihram Allahu Akbar tapi nggak jelas. Atau kadang-kadang bacanya jelas tapi makmumnya nggak kedengeran. Karena mungkin sudah tua gitu kan, yang muda-muda nggak mau pada jadi imam, ini udah tua suaranya nggak jelas. Ya. Dari pengalaman saya pernah sholat nggak kedengeran. Ya. Nah, maka kalau imam maka dikeraskan bacaannya.
dikeraskan dan juga dia apa? Dan diperjelas. Ya, karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam sudah takbir Allahu akbar, maka makmum ngikutin takbir. Wala yukabbiru hatta yukabbira, maka enggak boleh maka enggak boleh makmum itu takbir duluan sebelum imam. Ya. Saking rajinnya makmum, takbirnya duluan, enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Imam dulu. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya sudah takbir, maka disusul dengan apa? Disusul oleh makmumnya. Ya, jangan duluin. Ya, enggak boleh. Nah, ini posisi ketika menjadi imam, maka bacaan takbiratul ihramnya dikeraskan dan diperjelas. Adapun kalau jenengan dalam keadaan sholat sendirian atau dalam keadaan sholat menjadi makmum atau sholat dalam keadaan sendirian atau rame tapi jenengan jadi makmum, maka minimal dia dengan menggerakkan bibirnya, sehingga tidak harus kencang maknanya gitu. Minimal dia sudah menggerakkan bibirnya, Allahu Akbar. Begitu. Bukan bukan dalam hati, bukan. Tapi tapi di bibir minimal dia digerakkan. Ya, enggak harus kencang yang sebelahnya tahu semua, enggak harus. Ya, itu kalau imam memang harus diperdengarkan karena menjadi imam. Adapun kalau sholat sendiri atau jadi makmum, minimal sendiri aja lah, atau minimal dia sudah menggerakkan ya bibirnya, dan minimal sendiri sudah tahu, ya sudah tahu ini saya sudah takbir Allahu Akbar. Begitu. Nah, ini tentang takbiratul ihram di dalam suaranya, volumenya. Sudah tentang bahasan ini. Dan posisi seorang yang sholat ketika takbiratul ihram, maka posisinya berdiri, ya, sebagaimana ya sholat ini ya berdiri. Ya, ketika takbiratul ihram berdiri dan dalam keadaan tegak lurus. Ya, sebagaimana ketika menghadap kiblat tegak lurus. Apa tegak lurus? Maknanya enggak boleh miring. Apalagi karena sebelahnya ada ada tembok, ya pas banget, pulang kerja capek, akhirnya sholatnya miring, lama-lama ngantuk, ya bukan, tetapi tegak lurus menghadap kiblat kemudian takbir. Nah, ketika takbiratul ihram ini, maka di sana juga diperintahkan untuk mengangkat kedua tangan. Diperintahkan juga untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Bagaimana mengangkat kedua tangannya? Maka mengangkat kedua tangan di dalam takbiratul ihram, ya disebutkan ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ketika takbiratul ihram mengucapkan takbiratul ihram, takbir di permulaan salat, Rasul ya mengajarkan kepada kita dengan mengangkat tangan. Ya, dengan mengangkat tangan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mulai masuk salat, ya sudah masuk salat, rafa'a yadayhi maddan, Rasul mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya, ini kedua tangan,
Jangan punya tangan kan? Nah ini diangkat, ya. Dan Rasul membentangkan serius bagaimana keadaan tangannya, maka telapak tangan, posisi jari-jari itu tidak rapat dan tidak renggang. Tidak rapat, enggak begini, dan juga tidak renggang, tidak begini. Ya. Terus bagaimana madan? Madan ini maknanya itu ya biasa, tidak rapat begini dan juga tidak renggang, dan menghadapkan ke kiblat. Ya, bisa dipahami seperti ini. Ya. Jadi posisi telapak tangan ketika diangkat di dalam takbiratul ihram itu tidak apa? Tidak rapat begini, ya. Tidak rapat begini dan tidak juga begini, dan juga menghadapkan kiblat, bukan begini. Ini ngadep kiblat nggak begini. Ya kayak begini, madan itu tegak. Ya bukan? Nah begitu enggak. Atau begini, Allahu Akbar, ini kan nggak menghadap kiblat ini, tapi menghadap kemana? Ke kepala. Ya, jadi apa? Menghadapkan telapak tangan kemana? Ke kiblat. Ya, begini. Ya bukan apa? Bukan begini. Allahu Akbar, bukan. Ya sebagaimana tadi disebutkan, ya nanti disebutkan juga dalilnya menghadap kiblat. Ya, jadi ingat-ingat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang bahasan takbiratul ihram ini. Ya, tentang telapak tangannya dalam keadaan seperti itu, ya. Dan itu dia meninggikan, tidak rapat dan juga tidak direnggangkan, tidak. Tapi posisinya seperti ini.